Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hema Malina dari kelas KM 103 Prodi PJJ Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah ICT di Universitas Cyber Asia. ICT literasi di media sosial. ICT literasi merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial. Semua aspek kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh teknologi informasi dan komunikasi tersebut, mulai dari bidang ekonomi, komunikasi sosial, politik, hingga pendidikan. Salah satu pakar literasi yaitu Paul Ginsberg menyebutkan bahwa literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk. Teknologi dalam berbagai bidang yang menerapkan ICT literasi. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Contoh penerapannya adalah komputer, HP, internet. Yang kedua, dalam bidang ekonomi dan industri. Contoh penerapan ICT-nya adalah bermunculannya perbankan dan aplikasi belanja online. Yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya. Contoh penerapannya yaitu media sosial. Yang keempat, dalam bidang pendidikan. Contoh penerapannya munculnya platform belajar online seperti LMS dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah dalam bidang politik. Contoh penerapannya yaitu e-government. Literasi TIK mencakup dua hal mendasar. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif, yaitu kemampuan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Sedangkan yang kedua yaitu aplikasi dari kemampuan teknik dan pengetahuan. Literasi TIK digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelompok yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Contohnya perusahaan atau karyawan perusahaan teknologi. Yang kedua, kelompok kemampuan dalam menggunakan teknologi. Contohnya orang biasa atau pekerja yang menggunakan teknologi untuk urusan pekerjaan atau yang lainnya. Yang ketiga, kelompok tumbuhnya sikap dari refleksi kritis dari penggunaan teknologi, contohnya aktivis, netizen, dan lain-lain. Selanjutnya, peran pengguna TIK. 1. ICT Creator, yaitu inovator yang mengembangkan teknologi, barang, dan lain-lain. Kedua, ICT Spirit, yaitu pegawai perusahaan yang berinteraksi dengan konsumen dan pelanggan. Yang ketiga, ICT Enabler, yaitu operasi TIK utama dari seluruh perusahaan menyebarkan teknologi untuk mendukung perusahaan. Yang keempat, ICT Helper, yaitu pengguna TIK yang kompeten atau yang sudah ahli. Yang terakhir, ICT User, yaitu kelompok sebesar pengguna TIK. Penerapan TIK. Salah satu penerapan TIK sehari-hari adalah penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mengakses, menonton, membuat video, berkomentar, dan sebagainya. Aplikasi tersebut selain sebagai hiburan juga dapat mengasah kreativitas seseorang dalam membuat konten. Kemudian bermuncullah jenis-jenis pekerjaan baru seperti content creator, YouTubers, influencer, dan lain-lain. Tidak hanya itu, dari aplikasi tersebut bisa menjadi wadah untuk berjualan online dan digital marketing, sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Dampak buruk penyalahgunaan TIK. Penggunaan TIK dapat menyebabkan hal baik dan buruk tergantung dari cara memanfaatkan teknologi tersebut. Salah satu contoh penyalahgunaan teknologi yaitu bermunculan berita hoax yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat dan pencurian data pribadi seseorang. Dari penjabaran di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. TIK berguna untuk pemecahan masalah di masyarakat melalui inovasi dan pemanfaatan TIK. Sebuah negara dapat meningkatkan daya saing secara global. Dengan penerapan TIK dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan pekerjaan, maka akan semakin mudah, cepat, dan efisien dalam mencapai suatu tujuan.
Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.